أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Masya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimana saja berada, luar biasa sekali akhlak dari Habib Zaidan yang diminta bersalaman sama salah satu cewek. Tapi beliau menolak dengan haus sambil tertawa dengan tawa candunya. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lalu sebenarnya gimana sih hukum bersalaman dengan lawan jenis atau yang bukan muhrim kita? Berikut ini penjelasan dari Ustazah Ning Umi Laila. Pakai sarung tangan biar bisa salaman dengan lawan jenis. Tidak boleh. Oke, dengan tegas nih Umi Laila menjawab tidak boleh. Tapi bukan sampai di sini, berikut jawabannya lagi. Kenapa? Ya berarti kan menghalalkan ini. Kita nggak tahu. Di situ dari bersentuhan bisa kayak gini-gini. Oh. Jadi- Kalau misalkan sarung tangan itu diniatkan, misal biar tidak kesentuh. Nah, itu boleh. Yops, cukup jelaskan Besti. Jadi kesimpulannya tergantung niat ya. Tapi kita lanjutkan saja dan kemudian nantinya kita juga akan mencari sumber atau artikel lain yang terkait dengan berjabat tangan sesama lawan jenis ini. Tapi kalau ini digunakan untuk bisa bersalaman, tetap tidak boleh. Oh. Ah. Ya. Jadi udah deh pakai sarung tangan aja biar bisa pegangan sama pacar. Nah, ayo. Gimana tuh? Nah, Bisa. tetap nggak boleh. Untung Neneng belum. Lu pakai sarung tangan lu punya pacar. Dua-duanya. Luar biasa sekali jawaban atau penjelasan dari Ning Umi Laila. Nah, mari kita dengar versi yang berbeda dari artikel berikut ini. Sebelumnya telah dijelaskan mengenai hukum berjabat tangan. Berjabat tangan yang dimaksud adalah antara pria dan pria, wanita dan wanita. Adapun berjabat tangan dengan lawan jenis, maka ada hukum yang berbeda antara sesama mahram dan yang bukan mahram. Menurut jumhur, baca, mayoritas ulama, berjabat tangan sesama mahram dibolehkan dan dihukumi sunnah, dianjurkan. Sedangkan berjabat tangan dengan yang bukan mahram, ada silang pendapat di antara para ulama. Dibedakan antara berjabat tangan dengan yang sudah tidak punya rasa suka, syahwat, dan berjabat dengan yang masih muda. Menurut ulama Malikiyah, berjabat tangan dengan yang bukan mahram tetap tidak dibolehkan walaupun berjabat tangan dengan yang sudah sepuh dan tidak punya rasa apa-apa, tidak dengan syahwat. Mereka beralasan dengan keumuman dalil yang melarangnya. Ulama Syafi'iyah mengharamkan berjabat tangan dengan yang bukan mahram, juga tidak mengecualikan yang sudah sepuh yang tak ada syahwat atau rasa apa-apa. Mereka pun tidak membedakannya dengan yang muda-muda. Sedangkan yang membolehkan berjabat tangan dengan non-mahram yang sudah tua, yang tidak ada syahwat, adalah ulama Hanafiyah dan ulama Hambali. Namun untuk berjabat tangan dengan non-mahram yang muda, maka tidak dibolehkan menurut mayoritas ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dalam pendapat Ibnu Taimiyah, seperti itu dihukumi haram. Sedangkan ulama Hanafiyah mengaitkan larangan berjabat tangan dengan yang muda jika disertai syahwat, rasa suka padanya. Namun ulama Hambali melarang hal ini baik jabat tangan tersebut dibalik kain ataukah tidak. Lihat bahasan dalam Kunuz Riyadhis Sholihin 11/452. Dalil-dalil yang melarang berjabat tangan dengan non-mahram. Urwah bin Az-Zubair berkata bahwa Aisyah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, jika wanita mukminah berhijrah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka diuji dengan firman Allah Ta'ala, yang artinya, hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina. Qs. Al-Mumtahanah 12. Aisyah pun berkata, siapa saja wanita mukminah yang mengikrarkan hal ini, maka ia berarti telah diuji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri berkata ketika para wanita mukminah mengikrarkan yang demikian,
Kalian bisa pergi karena aku sudah membayat kalian. Namun demi Allah, beliau sama sekali tidak pernah menyentuh tangan seorang wanita pun. Beliau hanya membayat para wanita dengan ucapan beliau. Aisyah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah pernah menyentuh wanita sama sekali sebagaimana yang Allah perintahkan. Tangan beliau tidaklah pernah menyentuh tangan mereka. Ketika bayat, beliau hanya membayat melalui ucapan dengan berkata, aku telah membayat kalian. HR Muslim No 1866. Dari Makil bin Yasar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi, sungguh lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. HR Tobroni dalam Mujam Al-Kabir 20/211. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini sahih. Hadits ini sudah menunjukkan kerasnya ancaman perbuatan tersebut, walau hadits tersebut dipermasalahkan kesahihannya oleh ulama lainnya. Hanya Allah yang memberi taufik. Wallahu alam bisawab. Luar biasa sekali akhlak dari Habib Zaidan yang diminta bersalaman sama salah satu cewek, tapi beliau menolak dengan haus sambil tertawa dengan tawa candunya. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan artikel yang telah sama-sama kita dengarkan tadi berasal atau terinspirasi dari sikap Habib Zaidan yang menolak secara halus untuk bersalaman dengan salah satu ukhti yang terlihat sudah besar atau sudah balik. Karena sesuai dengan yang disampaikan sama Ustazah Ning Umi Laila dan penjelasan di artikel yang tadi kita dengarkan bersama, bahwa ada perbedaan pendapat para ulama dengan hukum berjabat tangan ini. Tadi juga di artikel dikisahkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda kaitannya dengan bersalaman sesama lawan jenis ini sebagai dalil yang digunakan oleh jumhur ulama atau mayoritas ulama yang memiliki perhatian khusus terhadap bersalaman dengan lawan jenis. Baik, sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga informasi dan atau ilmu yang kita dapatkan dari artikel tadi dan juga dakwah baik secara langsung atau dengan perbuatan dan juga dengan lisan yang disampaikan oleh Ning Umi Laila dan juga Habib Zaidan tadi, semoga berkah dan semoga kita juga bisa menghindari berbagai macam perbuatan maksiat. Amin amin Allahumma amin. Dan marilah kita tutup video terkait artikel terkait dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.